Konnichiwa minasan. Kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasan untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Nah, kali ini kita akan membahas 5 tempat viral pembuatan onigiri, si nasi kepal yang kembali booming. Sempat dengar ya minasan bahwa akhir-akhir ini ada onigiri yang viral, yaitu onigiri ketiak yang harganya juga berkali-kali lipat dari harga onigiri biasa. Nah, kali ini Pandai Kotoba akan kenalkan pada kalian toko penjual onigiri, tapi onigirinya yang normal ya. Belakangan ini, onigiri yang biasanya diproduksi rumahan atau toko khusus untuk menjual onigiri selain di konbini di Jepang mendadak kembali ramai nih. Bahkan tidak sedikit sampai menimbulkan antrian yang panjang. Wah, ada apa ya? Yuk, Pandai Kotoba akan bagikan alasan apa yang membuat onigiri kembali populer dan onigiri di mana saja sih yang saat ini ramai pembeli. Yang pertama kita akan bahas dulu nih, kenapa onigiri kembali populer. Siapa di antara kalian yang tidak tahu apa itu onigiri? Pasti pada tahu dong, onigiri adalah nasi kepal atau mungkin dikenal juga dengan nama lain, rice bowl atau nasi bola. Dan seperti biasanya, onigiri yang umum adalah berbentuk segitiga hingga nyaman dimakan dengan tangan. Kita kembali yuk ke masa lalu. Dulu para pelancong akan membungkusnya dengan bahan seperti daun bambu untuk dibawa sebagai bekal. Biasanya onigiri dibuat dari nasi hangat yang dibentuk dengan tangan dan garam dibumbui oleh tangan pembuatnya saat membentuknya. Kemudian dibungkus dengan rumput laut atau diisi dengan umeboshi atau isian acar lainnya. Sederhana, mudah dan mengenyangkan. Tapi ngomong-ngomong, kalian sadar nggak sih kalau nasi Jepang itu sedikit manis? Jadi saat berpadu dengan garam dan isiannya, itu malah menambah cita rasa lezatnya. Apalagi nasi itu kan dicerna dengan lambat ya, jadi lebih mengenyangkan. Itu yang jadi kelebihan dari onigiri. Itu juga yang menjadi alasan kenapa sekarang onigiri kembali populer, bahkan jauh meningkat dari penjualan biasanya. Selain karena nilai gizinya, onigiri saat ini juga isiannya beragam. Karena isiannya beragam itu, onigiri pun menjadi menarik secara visual. Dan popularitas onigiri di media sosial tidak hanya populer di kalangan anak-anak muda, tapi juga di kalangan segala usia. Kebayang ya, dari makanan pokok rumah tangga sejak lama, sekarang jadi makanan yang bisa didapat dimanapun, tidak hanya dari rumah. Bisa juga kalian lihat bahkan di Indonesia, onigiri pun sudah ada dan bisa didapat di minimarket kan. Apalagi di Jepang yang memang tempat asalnya. Dengan meningkatnya popularitas onigiri yang dijual di toko swalayan yang sederhana dan mudah, onigiri berkualitas tinggi yang dibuat dengan nasi dan isian yang tidak tersedia di rumah juga menjadi lebih populer. Kalau kalian di Jepang, jangan heran deh kalau kalian melihat antrian restoran onigiri yang panjang banget. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, popularitas onigiri bahkan telah menyebar ke kalangan yang sadar akan kesehatan. Variasi onigiri dengan berbagai isian yang sehat sampai menggunakan beras nasi yang khusus, beras merah dengan biji-bijian yang kaya vitamin dan nutrisi, pokoknya semua dipertimbangkan dengan baik demi kesehatan. Inilah yang membuat onigiri juga jadi semakin populer. Jadi kalau kalian mau sehat tapi juga mengenyangkan, makanlah onigiri di Jepang ya. Jangan sampai dilewatkan. Nah, kita lanjut ke 5 tempat viral pembuat onigiri. Minasan mungkin sudah sering mendengar toko onigiri terkenal seperti Omusubi Gombe atau Onigiri Bongo yang bikin orang mengantri sampai berjam-jam. Nah, yang Pandai Kotoba bagikan ini justru bukan sekedar toko atau restoran onigiri, tapi juga benar-benar orang yang pembuat atau tempat menjual onigiri yang sedang ramai di media sosial, terutama sedang ramai di kalangan influencer gourmet Jepang. Penasaran kan? Mari kita simak video ini sampai habis. Yang pertama, Onigiri Taro. Yang mau Pandai Kotoba kenalkan kali ini bukan toko, restoran atau tempat membuat onigiri, tapi ini adalah tentang orangnya langsung yang membuat onigiri. Dan koki yang satu ini sangat terkenal sebagai yang terbaik. Namanya adalah Onigiri Taro, di mana si koki bernama asli Taro Koshi. Onigiri buatan Taro dikenal sebagai Seikai Ichi no Onigiri atau onigiri terbaik di dunia. Taro Koshi awalnya tidak langsung membuat onigiri nih minasan. Dia adalah seorang koki dengan spesialisasi di makanan Jepang, makanan Prancis dan juga sushi. Lah, terus kenapa dong dia jadi ramai sebagai pembuat onigiri? Semua itu bermula dari saat Taro mulai membuat onigiri dengan nasi yang baru dimasak dalam panci nasi di tokonya di Kyoto. Hal itu menjadi topik hangat di media sosial. Ya akhirnya itu menjadi gaya khasnya Taro nih. Setelah dari Kyoto, dia ke kota Shima untuk bekerja di La Mer Shima Tourist by Suite, bertanggung jawab untuk makanan Prancis sampai dia memutuskan berhenti di bulan Agustus 2023 dan mulai bekerja sebagai Onigiri Taro. Tapi Onigiri Taro tidak punya tempat atau resto nih minasan.
Jadi dia banyak berkolaborasi dengan restoran atau toko-toko di Jepang. Dan kalau kalian mau mencoba onigiri buatannya Taro, kalian bisa mengikuti akun Instagram Taro dan di situ akan ada info tentang aktivitasnya dan tempat juga waktu kolaborasi yang akan dia lakukan. Onigiri Taro juga sudah sering masuk sebagai penampil di televisi nih minasang. Bahkan Om Takuya Kimura pun sudah kolaborasi dengan Onigiri Taro yang akhirnya membuat Onigiri Taro semakin menjadi ramai. Ngomong-ngomong, gaya khas Taro yang di awal tadi Pandai Kotoba sebutkan, Pandai Kotoba akan deskripsikan nih seperti apa sih penampilan Taro yang bikin orang ingin menikmati onigirinya. Jadi Taro akan memasak nasi untuk onigiri dalam clay pot yang dimasak sesuai dengan order. Begitu nasi matang dengan waktu dan kematangan yang tepat, dia akan langsung mengambil nasi panas dari clay pot dan langsung membentuk nasi itu menjadi onigiri dengan tangannya. Nasi panas yang membuat dia bilang "Atsui" atau "Aci", itulah yang memikat di media sosial. Ya gimana nggak panas tangannya, nasinya panas gitu, hehehe. Nah selain itu nasi yang masih panas dan langsung dibentuk, kemudian dengan cepat diberi nori. Itu yang membuat orang tergiur untuk memakan onigiri yang masih hangat ini. Nasinya lembut, nori atau rumput lautnya renyah karena dibakar dahulu oleh Taro, dan aroma rumput laut yang dipadukan dengan nasi itu yang menggoda iman. Nori dan garamnya Taro dipilih dengan baik loh, begitu juga nasinya. Dan kata Taro, rumput laut pun memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Dan itu juga yang membuat onigiri bisa menjadi enak hanya dengan garam dan rumput laut saja. Duh, Pandai Kotoba jadi pengen juga nih onigiri yang panas-panas buatan dari Chef Taro. Kira-kira minasang mau juga nggak? Oke, kita lanjut ke Omusubi Teshima. Minasang, kalau toko nasi kepal yang satu ini bisa dibilang legend karena penjualnya pun legend, yakni Oba-san atau nenek berusia 80 tahun yang menjadi gadis poster dari tokonya sendiri. Usaha onigiri yang dijalankan oleh Oba-san ini sudah berjalan selama 50 tahun. Sudah lama juga ya. Lokasi dari Omusubi Teshima ini berada di Sengawa-cho, Chofushi, Tokyo, di mana kalian bisa menemukannya setelah berjalan kaki sekitar 3 menit dari stasiun Sengawa. Onigiri yang dibuat di Omusubi Teshima ini menggunakan beras Mizubasho Koshihikari yang ditanam dengan pengurangan pestisida dari kota Tainai, prefektur Niigata. Mereka juga memiliki sekitar 30 jenis onigiri yang bisa kalian nikmati. Di antaranya ada salmon, telur ikan, plum, mentaiko, hijiki, rumput laut, dan lain-lain. Selain onigiri, mereka juga memiliki kotak bento dan lauk pauk dan juga semuanya dengan harga yang terjangkau banget. Kisaran harganya baik untuk onigiri berkisar 130 yen. Dan tidak hanya menu satuan, tapi juga banyak menu set atau paket yang sangat terjangkau. Contohnya set of 2 onigiri with fried chicken and egg omelette dengan harga 470 yen. Wah, sudah murah, enak, mengenyangkan juga ya minasang. Ngomong-ngomong, pada hari-hari sibuk terkadang mereka membuat hampir 800 bola nasi hanya dalam satu hari. Hebat ya minasang. Dan kalian bisa membelinya langsung di toko karena onigirinya selalu tersedia kecuali kalau beras mereka habis. Hehehe. Kalau kalian mau beli dan bingung rasa apa sih yang enak? Nah, menurut rekomendasi Oba-san, kalian bisa makan yang sok salmon. Dan jangan khawatir, di sini juga bisa menggunakan fasilitas Uber Eats loh. Ya kayak GoFood lah kalau di Indonesia. Jadi kalau minasang ke Jepang, jangan lupa mampir ke Omusubi Teshima untuk mencoba onigiri buatan Oba-san. Selanjutnya, Yamataro Onigiri dan Yoru Yamataro Temaki. Minasang, toko onigiri ini dijalankan oleh koki yang terlatih di Onigiri Bongo, si toko onigiri populer di Otsuka itu. Nah selain itu, toko onigiri ini seperti memiliki dua kepribadian nih. Kepribadiannya satu, Yamataro Onigiri buka di saat siang, dan Yoru Yamataro Temaki sesuai dengan namanya akan beroperasi di malam hari. Kan masih di satu toko yang sama. Apa bedanya Yamataro Onigiri dan Yoru Yamataro Temaki? Yamataro Onigiri akan menjual onigiri seperti biasanya. Onigirinya berukuran lebih besar dibanding dengan onigiri di minimarket, dan mereka menawarkan sekitar 2 lusin jenis isian mulai dari ume klasik dan tuna mayo hingga pilihan yang lebih inventif seperti krim keju unagi dan poke ahi pedas. Untuk kualitas beras yang mereka gunakan bervariasi dari tahun ke tahun tergantung iklim dan tempat asalnya. Mereka berkonsultasi dengan Sumidaya Shoten, toko beras yang sudah lama berdiri dan memilih beras terbaik untuk onigiri setiap tahun. Mereka menggunakan nasi campuran Yamataro asli yang dipadukan dengan kekayaan rasa Iwafune Koshihikari di prefektur Niigata dengan kelembapan dan elastisitas Koshihikari di prefektur Tochigi Utara. Dan enaknya lagi, mereka mulai membungkus onigiri dengan kulit bambu seperti zaman dahulu sebagai produk unggulan kalau kalian mau membawa pulang onigiri yang kalian beli. Kenapa sih harus pakai kulit bambu? Jadi, Yamataro Onigiri membungkus dengan kulit bambu karena memiliki sifat antiseptik dan higroskopis yang tinggi. Karena bambu menyerap banyak air saat tumbuh.
Bambu mempunyai sifat meningkatkan sirkulasi udara dan ketahanan terhadap air. Dan karena memiliki sifat antibakteri sangat cocok untuk mengemas makanan, terlebih lagi kulit bambu yang dapat dicuci dan digunakan kembali serta aman untuk microwave. Nah, lalu bagaimana nih dengan Yoru Yamataro Temaki? Untuk konsep ini, Yamataro mengangkat nikmati bahan-bahan onigiri sepuasnya sebagai camilan dengan alkohol. Nah, jadi selama bisnis malam, Yamataro akan menghidangkan nigiri linting tangan sebagai pengganti onigiri. Mereka akan menyajikannya sebagai camilan dan membuat pendamping alkohol. Tapi tetap buat yang mau onigiri juga bisa dipesan. Nah, kalau kalian mau menikmati onigiri dari Yamataro Onigiri, kalian bisa mendapatkannya dengan harga 320 yen hingga 650 yen. Cukup terjangkau ya minasang. Oke, kita lanjut ke Onimaru atau Gochiso Yakimusubi Onimaru. Minasang, kalau onigiri ini sedang naik daun nih di Jepang, popularitasnya lagi meningkat. Setelah belakangan ini banyak influencer yang mencoba onigiri buatan mereka. Onimaru yang sudah mempunyai banyak cabang di Jepang ini bisa jadi pilihan yang bagus juga buat kalian yang mau mencoba onigiri di Jepang. Onigirinya mempunyai ukuran yang besar, isian yang banyak, dan juga penampilan yang menarik. Dan ini yang membedakan dengan onigiri lain adalah nasi dan lauk pauknya dipanggang dan dibakar di atas arang bincotan hingga harum. Nah, mereka memiliki lebih dari 20 jenis onigiri klasik dan onigiri kenyal, dan item menu khas mereka yang sedang populer ini adalah Yakimusubi Gourmet dengan tamagoyaki buatan sendiri. Empuk yang diapit di antara bola nasi yang mereka gunakan adalah Koshi Hogyoku berbutir besar dan Oborozuki dari Bibai, Hokkaido yang disimpan di ruang penyimpanan salju dari awal musim semi. Nah, toko ini memiliki beberapa cabang ya minasang. Lanjut ke yang terakhir, Ao Onigiri. Minasang, buat kalian yang suka hal klasik, nyentrik, unik, dan nyeni, toko onigiri ini cocok banget buat kalian kunjungi. Bisa dibilang pemiliknya adalah pemuda Jepang yang nyeni dan seorang artisan. Pemiliknya Toshihiro Aomatsu adalah orang yang anti mainstream nih. Perjalanan hidupnya sebelum memulai Ao Onigiri ini rupa-rupa banget minasang. Beliau lulusan Universitas Tokyo dengan tesis yang mengambil tema Career Rise for Japanese. Pernah bekerja sebagai rickshawman keliling India dan Thailand dan menikmati banyak jenis kare. Kemudian bekerja di restoran kare terkenal di Tokyo, sampai travel keliling dunia hingga memikirkan onigiri saat di Tibet. Kemudian kembali ke Jepang menjual onigiri buatannya bersama dengan temannya dengan menggunakan sepeda, dan hingga kini mempunyai toko sendiri yang bernama Ao Onigiri. Walaupun sudah membuat toko yang bernama Ao Onigiri, mereka tidak meninggalkan berjualan onigiri dengan sepeda. Wih, benar-benar perjalanan hidup yang rupa-rupa ya minasang. Tapi hebatnya pencariannya mencapai hasil baik untuk onigirinya nih. Menjual onigiri dengan gaya klasik dan membungkusnya dengan wrapping paper yang penuh dengan gambar khas dari Ao Onigiri. Tapi ada juga loh onigiri dengan banyak isian yang membuat tampilan onigirinya semakin menarik. Dan minasang juga nggak perlu khawatir dengan rasanya, karena Panekotoba jamin pasti enak rasanya. Onigiri yang dibuat satu persatu dengan nasi yang dimasak dalam panci besi, dan rasa asinnya juga pas. Jadi meskipun kalian memakannya sebagai onigiri asin tanpa bahan apapun, rasanya tetap luar biasa. Toko ini juga tidak menjual onigiri saja, tapi dalam toko ini kita bisa menikmati banyak seni. Ada juga onigiri shrine yang dibuat sendiri dari batu yang ditemukan di sungai setelah hujan besar. Sangat unik bukan? Nah, itulah minasang beberapa tempat pembuatan onigiri yang viral. Dan rasanya juga pasti enak ya minasang, karena banyak orang yang rela ngantri berjam-jam untuk membeli onigiri di toko-toko tersebut. Nah, kalau misalnya minasang mau mencoba onigiri yang unik, bisa kalian pilih nih salah satu dari toko onigiri tersebut ya. Atau kalau kalian mau coba semuanya juga boleh sih. Oke, semoga bermanfaat videonya. Bagi minasang yang mungkin sedang ingin traveling ke Jepang dan ingin mencoba kuliner-kuliner di Jepang, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman minasang. Ya, mata nih, bye-bye.